Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Indarti dengan NPM 19110800158 dari kelas BKPI 6E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengembangan teknologi dan inovasi dalam BK yang diampu oleh dosen Bunda Yorika Witazora MPD. Pertanyaan nomor 1. Pengertian dari teknologi informasi dan inovasi. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, teknologi informasi merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, ataupun menyebar informasi. Nah, teknologi informasi ini menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, maupun video. Kemudian untuk pengertian inovasi yaitu merupakan proses kreatif dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dari penemuan sebelumnya. Kemudian soal yang kedua, bagaimana perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban hingga sekarang. Nah, jadi perkembangan teknologi informasi dimulai pada masa prasejarah hingga tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini manusia prasejarah berkomunikasi dengan cara menggambar pada dinding-dinding gua dan mereka masih menggunakan bahasa isyarat. Lalu kemudian sedikit mengalami perubahan, mereka menciptakan alat kentongan untuk menyampaikan informasi. Nah, seiring perkembangan waktu juga, mereka menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan huruf. Kemudian pada masa prasejarah, ini dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi hingga 1400 Masehi. Nah, pada masa ini bangsa Mesir menciptakan huruf hieroglyph berupa simbol untuk menyatakan pembicaraan mereka. Nah, kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi ditemukannya media kertas untuk berkomunikasi. Nah, media kertas ini masih menggunakan tumbuhan, yaitu tumbuhan papyrus. Dan kemudian bangsa Cina mengembangkan kertas tersebut. Kemudian yang ketiga, ada masa modern dimulai dari tahun 1400 hingga sekarang. Nah, seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi juga mengalami perkembangan di mana pada masa modern manusia dapat dengan mudah mengakses berita maupun mencari berbagai informasi melalui dunia maya. Nah, di masa ini terdapat juga berbagai temuan-temuan baru mengenai teknologi informasi. Salah satunya yaitu ada penemuan perangkat telepon di tahun 1877 oleh seorang ahli yang bernama Alexander Graham Bell. Selain penemuan dari Alexander Graham Bell pada tahun 1923 juga penemuan TV tabung ini oleh seorang ahli yang bernama Z. Franklin, dan masih banyak lagi temuan-temuan baru di bidang teknologi informasi hingga sekarang. Soal yang ketiga yaitu bagaimana urgensi teknologi informasi dalam BK dan mengapa inovasi BK itu penting untuk dilakukan. Nah, jadi urgensi teknologi informasi dalam BK itu yang pertama sebagai metode meningkatkan skill konselor dalam memberikan layanan sehingga klien ataupun siswa tidak merasakan kejenuhan ataupun kebosanan. Kemudian yang kedua, sebagai prasarana dukungan sistem terhadap perkembangan media layanan BK. Kemudian yang ketiga, ada sebagai pemenuhan waktu dalam memberikan layanan. Dan yang keempat, ada membantu konseling dalam menemukan kebutuhan informasi. Selanjutnya, mengapa sih inovasi BK itu penting untuk dilakukan? Nah, ya ini karena inovasi itu merupakan suatu ide, metode, cara, ataupun barang yang dibuat oleh seorang guru BK maupun konselor sebagai hal baru dalam dunia BK. Ya, ini dengan tujuan dapat memberikan atau membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan media baru, sehingga konselor ataupun klien tidak merasakan kejenuhan. Oleh karena itu, inovasi BK itu perlu ataupun penting untuk dilakukan. Kemudian soal yang keempat yaitu bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan konseling. Nah, jadi pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan BK ya ini di mana secara tidak langsung pada saat teknologi informasi berkembang, nah, dapat mendukung proses perkembangan bimbingan konseling yang kreatif maupun inovatif, sehingga perkembangan teknologi informasi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan bimbingan konseling yang
inovatif maupun kreatif. Baik, soal selanjutnya yaitu nomor 5, bagaimana dampak positif maupun negatif dari pemanfaatan teknologi dalam BK dan bagaimana cara untuk menghalau dampak negatifnya. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi ini berkembang secara pesat. Terdapat juga berbagai macam dampak, yakni dampak positif maupun dampak negatif. Di mana dampak positifnya dalam BK yang pertama itu konselor maupun konseli dapat lebih cepat untuk mengakses semua informasi yang ada tanpa harus melakukan konseling secara face to face, dikarenakan mungkin pertama ada faktor jarak ataupun lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dapat membangun hubungan jarak jauh. Nah, dampak positif yang ketiga yaitu sebagai metode pembelajaran yang menuntut kreativitas guru BK ataupun konselor, sehingga dalam pembelajaran siswa tidak merasakan kebosanan. Kemudian yang keempat yaitu dapat mempermudah konselor dalam mengelola, mencari maupun mengubah data. Kemudian yang kelima, dampak positif yang kelima yaitu dapat menjaga kerahasiaan data, di mana teknologi informasi itu memungkinkan untuk tidak sembarang orang dapat mengaksesnya, kecuali kita memberikan passwordnya, seperti itu. Kemudian untuk dampak negatifnya, yang pertama itu pemanfaatan yang berlebihan, yaitu misalnya penyalahgunaan situs-situs porno ataupun mengakses-akses yang memang belum pada umurnya. Kemudian yang kedua itu tidak semua dapat menggunakan teknologi informasi dengan baik. Dan yang ketiga, dampak negatif yang ketiga yaitu membutuhkan biaya yang tidak cukup sedikit ataupun membutuhkan biaya yang mahal, seperti itu. Nah, kemudian juga ada beberapa cara untuk menghalau dampak negatif dari teknologi informasi tersebut. Nah, yang pertama itu misalnya guru BK memberikan pendidikan kesadaran ataupun nasihat kepada siswa mengenai apa saja sih dampak negatif dari teknologi informasi. Kemudian yang kedua itu tidak memberikan password pribadi ataupun data pada pribadi ke sembarang orang, sehingga data kita tetap aman terjaga tanpa diketahui oleh orang-orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu menghimbau untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan bijaksana, sehingga diharapkan siswa-siswa dapat menggunakan teknologi informasi tersebut dengan baik dan bijaksana. Selanjutnya soal yang keenam, sebagai seorang konselor, jenis teknologi informasi seperti apa yang penting untuk dikuasai oleh seorang konselor dan jenis layanan seperti apa yang dapat Anda berikan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, jadi teknologi yang penting dikuasai oleh seorang konselor ataupun guru BK yang pertama, yakni penguasaan media komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel maupun PowerPoint. Kemudian yang kedua ada penggunaan media LCD ataupun proyektor. Yang ketiga ada penggunaan media telepon ataupun handphone. Yang keempat ada penggunaan media internet serta aplikasi-aplikasi yang ada pada internet. Kemudian yang kelima yaitu penguasaan ataupun penggunaan media pendukung koneksi internet, yakni seperti hotspot ataupun sejenis lainnya. Kemudian jenis layanan seperti apa yang saya dapat berikan kepada siswa dengan menggunakan media teknologi tersebut ataupun memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, yang pertama yakni dengan menggunakan media komputer, saya dapat memberikan wawasan kepada siswa dengan membuat desain BK yang inovatif. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan penggunaan media LCD ataupun proyektor, saya dapat memberikan pelayanan kepada siswa, yaitu dengan penyajian presentasi berbasis teknologi yang kreatif maupun inovatif. Kemudian yang ketiga, dengan menguasai telepon, saya dapat memanfaatkannya sebagai media komunikasi saya dengan konseli ketika berada pada jarak yang tidak berdekatan. Kemudian yaitu dengan menguasai layanan menggunakan internet ataupun aplikasinya. Nah, saya dapat memberikan layanan kepada siswa menggunakan layanan internet, yaitu misalnya seperti Zoom, Google Classroom, email, ataupun sejenis teknologi lainnya yang menggunakan internet.
Kemudian yang terakhir yaitu dengan menguasai media pendukung koneksi internet, saya bisa memanfaatkan fasilitas internet sesuai dengan kebutuhan saya, yaitu untuk memberikan layanan kepada siswa. Saja ya soal yang ketujuh, yaitu apa yang dimaksud dengan komputer dan aplikasi apa saja yang ada dalam komputer yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Nah, jadi seperti kita ketahui, komputer itu merupakan alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu dapat menerima input, memproses input, menyimpan input, mengelola input, kemudian menyimpan perintah dan hasil pengelolaannya, serta dapat menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian aplikasi-aplikasi komputer yang harus dikuasai oleh seorang konselor, yaitu yang pertama itu berbasis internet, yakni misalnya email, website, video conference, kemudian simulasi komputerisasi, software berbasis internet, kemudian chatroom, dan lain sebagainya. Kemudian yang berbasis non-internet yaitu misalnya pemrosesan data, switchset, software, non-internet, PowerPoint, video player, dan visual basic lain. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.